Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makasih. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Firdaus, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Ikut solat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man shalla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh, hidupnya dalam jaminan Allah. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berdingin-dingin, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Man shalla subha, siapa yang ikut subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk sejenak. Soal bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Kalau kondisi awak sudah mulai agak menua, pandai-pandai menempatkan diri. Kemudian keberuntungan, yang beruntung dapat dinding, Pak. Yang tak bersabar sajalah. Bagaimana duduk terserah bapak ibu saja. Kemudian yazkurullah, tapi duduk tak sembarang duduk, duduk dalam rangka mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah, khusyuk duduk dalam majlis ilmu, jangan tidur. Mengantuk-ngantuk sikit dimaafkan, tapi kalau sudah mendengkur, mengigau-ngigau, itu bahaya tu, Pak. Yazkurullah, mengingat Allah sampai kapan? Hatta tatslu'a syamsu, sampai terbitnya matahari waktu syuruk. Saya tanya kepada pengurus, nanti berbunyinya itu Pak Ustaz. Itu payah ukurannya itu Pak. Iyo kalau berbunyi, kalau indah Pak. Tapi dah mudah-mudahan berbunyi dia nanti. Berbunyi sekali itu tambah 15 menit lagi. Kemudian summa shalla raka'ataini, lalu dia solat 2 rakaat, solat sunat Isra. Rakaat pertama sesudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, walaupun hafal surat yang lain. Rakaat kedua sesudah Fatihah Qul huwallahu ahad. Apa yang didapat? Kanat lahu hajjatin wal umratin, tamah. Pahalanya semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh, sempurna. Satu hadis lagi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacakan ayat Allah, wa yatadarrasunahu bainahum, mereka menjelaskan isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, tempat mereka penuh dengan para malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah, nama-nama yang hadir sedang disebut, dibangga-banggakan Allah di sisinya, di antara para malaikat yang dekat dengannya. Itulah insyaallah keutamaan yang bakalan awak dapatkan subuh ini. Kaum muslimin, saat ini kita tengah berada di sepertiga akhir bulan Rajab. Rajab diartikan mulia, Rajab diartikan agung. Karena salah satu bulan yang mulia, bulan yang agung adalah bulan Rajab.
berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Kata Allah, hitungan bulan di dalam setahun itu 12. Jadi yang menetapkan putaran bulan selama setahun itu 12 bulan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditetapkan? Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak hari Allah jadikan langit dan bumi, sejak hari itu Allah hitung putarannya. 12 bulan. Kata syuhur artinya bulan. Ulama tafsir mengatakan diulang sebanyak 12 kali. Itu pula hebatnya Al-Quran itu, Pak. Bulan 12, kata syuhur bulan 12. Sama dengan sujud. Sujud 34 kali, Pak. Sujud awak 17 kali, 17 rakaat itu 34 sujudnya. Ternyata perintah sujud pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa iz qulna lil malaikatis judu li adama. Itu perintah sujud pertama. Terdapat ayat yang ke-34. Jumlah sujud sehari semalam 34. Jumlah rakaat 17. Kaum muslimin yang berbahagia, minha arba'atun hurum, kata Allah. 4 di antara 12 itu Allah muliakan, merupakan bulan yang mulia. Hurum artinya mulia. Masjidil Hurum, Masjidil Haram, bulan masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia, tanah agung. Nah, 4 di antaranya mulia. Mana yang 4 itu? Rasul menjelaskan dalam hadis sahih. Kalau seandainya awak ragu dengan hadis ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, as-sanatu isna asyara syahran. Sesungguhnya kata Rasul, hitungan bulan dalam setahun 12. Minha arba'atun hurum, 4 di antaranya dimuliakan Allah. Salasatun mutawalliyatun, 3 di antaranya berturut-turut. Zulqa'dah, kata Rasul, bulan ke-11. Wa Zulhijjah, bulan ke-12. Wal Muharram, bulan pertama. Ini yang keempat. Wa Rajab Mudhar, bulan Rajab. Allazi baina Jumadisani wa Sya'ban. Allah meletakkan bulan Rajab itu antara Jumadisani dan bulan Sya'ban. Jumadisani dan bulan Sya'ban. Ini dia, Rajab bulan yang ke-7. Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu dalam agama awak yang mulia ini, apapun yang dimuliakan Allah, lalu awak ikut memuliakannya, insya Allah dapat kemuliaan. Jadi awak mendapatkan kemuliaan bukan dengan memuliakan diri sendiri. Tidak akan mulia ada, Pak. Orang itu dapat kemuliaan sejauh mana dia memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah. Kalau ada tempat yang dimuliakan Allah, lalu awak muliakan tempat itu, dapat awak kemuliaan. Contohnya masjid. Masjid ini dimuliakan Allah. Bapak ibu yang ikut memuliakan masjid dapat kemuliaan. Datang menjadi tamu Allah, mengurusnya keluarga Allah. Jadi mengurus masjid itu sebenarnya jadi rebutan, Pak. Ahlullah, keluarga Allah. Meminta seseorang, meminta keluarga, pasti didulukan keluarga. Betul tak, Bu?
Jatuh suami orang, jatuh suami ibu, mana ibu tolong dulu? Tolonglah laki orang tu. Tolong laki awak dulu pak. Bu, pentingkanlah keluarga dulu. Jadi pengurus masjid-masjid itu ahlullah tu pak, keluarga Allah. Awak yang datang ni cuman tamu Allah. Tamu Allah juga dapat kemuliaan. Itulah Bapak Ibu, keluar saja dari rumah belum tentu sampai ke rumah Allah sudah dimuliakan Allah. Belum tentu Bapak Ibu sampai. Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Keluar baru dari rumah dalam keadaan berwudu, niat solat berjamaah ke masjid, maka sudah dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Pakaian awak beda-beda dalam pandangan Allah seperti berpakaian ihram. Apalagi duduk seperti ini nih Pak. Apa ndak mulia ini Pak? Jadi apa yang dimuliakan Allah, awak dapat kemuliaan. Waktu dimuliakan Allah, awak dapat kemuliaan. Hari Jumat kan waktu yang dimuliakan Allah. Sayyidul ayyam hijul fuqara wa idul masakin. Jangankan Bapak Ibu beramal soleh berdoa di hari Jumat, mati di hari Jumat pun mulia awak. Jadi kalau kan meminta mati, mintalah di hari Jumat. Tapi jangan Jumat itu Pak, terlalu dokek rasanya. Tinggal beberapa hari lah. Nah Bapak Ibu, termasuklah bulan Rajab ini. Bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah. Caranya yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Amal soleh, baik kuantitas jumlahnya, kualitas mutunya. Karena dia bulan yang dimuliakan Allah. Ada amalan khususnya Pak Ustadz? Tak ada amalan khusus. Kalaupun ada hadis-hadis, kata ulama hadis, kalau kami ini tak sampai ke ulama hadis. Kami ini mubalih, apalagi saya secara pribadi. SAG pulonya Pak, ndak perlu LCMA. Seharusnya yang diundang tuh LCMA. Ambo SAG. Jadi kalau banyak jemaah pulang, saya tidak sedih, saya tahu dirinya Pak. SAG. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Nah, meningkatkan kualitas ibadah, baik kualitasnya atau kuantitasnya. Ibadah khusus tak ada. Seluruh hadis kata ulama hadis adalah dhaif dan sampai ke tingkat maudhu, palsu. Ada hadis-hadis palsu itu Pak. Itulah beruntuk hebatnya ulama hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Coba kalau seluruh hadis itu diterima semua, bahaya Pak. Keluarlah sebuah hadis, kata orang ini adalah hadis Rasul. Contoh hadis palsu Pak. Sesungguhnya terung Bapak Ibu tahu? Terung obat segala macam penyakit, hadis. Oh mak, diteliti orang Pak. Rupanya yang membuat hadis itu tukang jual terung di Mekah itu Pak. Dibuatnya lah hadis palsu sehingga orang berobik beli terung. Itu kalau tidak diseleksikan bahaya Pak. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 70.000 kamar. Setiap kamar ada 70.000 tempat tidur. Setiap satu tempat tidur ada 70.000 bantal. Dan setiap satu bantal berguliang 70.000 bidadari. Bapu kira-kira Pak, lai tolok apa anda? So bantah 70.000 bidadari. Usut punya teliti, hadisnya maudhu, palsu. Nah kaum muslimin yang berbahagia, jadi secara umum hadis-hadis tentang ibadah khususnya, kalau tidak dhaif kata ulama hadis, itu palsu. Tapi tidak menghalangi seseorang untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab.
Karena dia minha arba'atun hurum, salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Dan secara umum Rasul memperbanyak puasa di bulan tersebut. Jadi puasa Rasulullah itu banyak memang di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, hari yang dimuliakan Allah. Tengoklah di hari Arafah, hari dimuliakan Allah. Elok awak puasa hari Arafah bagi yang tidak wukuf. Siyamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Puasa Arafah hapus dosa setahun lalu, setahun akan datang. Hari Asyura, hari yang dimuliakan Allah. Siyamu yaumul Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatallati qablahu. Hapus dosa setahun yang lalu. Jadi banyak Rasulullah itu berpuasa, sebab kalau puasa seseorang mempengaruhi ibadah yang lain. Ibadah solat belum tentu mempengaruhi ibadah lain. Zikir, doa belum tahu. Puasalah Bapak Ibu, seluruh ibadah ikut. Makanya kata Allah, kullu amal ibnu Adam lahu, setiap amal anak Adam untuknya ila saum, kecuali puasanya. Asaumuli, puasanya itu untukku, wa ana ajizi bih, aku sendiri yang langsung membalasnya. Orang kalau sudah puasa Pak, ringan ibadah solatnya. Boleh coba. Orang kalau sudah puasa ringan dia berzikir. Orang kalau sudah puasa senang dalam masjid baca Quran. Makanya di bulan Ramadan Pak, paling banyak orang baca Quran. Paling lama orang di dalam masjid. Apalagi di kantor-kantor. Jam seboleh lah masuk apa tu ke masjid. Jam 1 bolehnya keluar le. Padahal di bulan lain orang membaca Allahumma antas salam wa minka salam. Apa tu Allahumma lantas jalan. Tak sompetnya le Pak. Di bulan Ramadan berguling-guling orang dalam masjid Pak. Ringan Pak. Sedekah selama ini sekali seminggu. Di bulan Ramadan setiap malam. Iya enggak? Kenapa? Pengaruh puasa luar biasa. Tapi di samping itu, di samping Rajab adalah bulan ibadah, Rajab juga bulan yang penuh hikmah, yaitu sejarah. Ulama sirah mengatakan di bulan Rajab ini satu terjadinya kemenangan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut kota atau Baitul Maqdis. Kapan terjadi? Di bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah Rasulullah menang dalam peperangan Tabuk. Yang nomor 3 ini pastilah Bapak Ibu tahu. Di bulan Rajab inilah yaitu terjadinya peristiwa yang sangat besar, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Tepatnya 27 Rajab. Ulama berselisih, namanya juga pendapat Pak. Tentu berselisih. Kita tidak memperbesar perselisihan. Secara umum 27 Rajab, paling tidak di bulan Rajab terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Sebahagian saudara kita memperingatinya, sebahagiannya tidak, sebahagiannya membida'ahkannya Pak. Terserahlah Pak. Peringati silakan, tidak apa-apa, karena dia bukan ibadah. Di mana letak bid'ahnya? Bid'ah itu kalau ritual ibadah dibuat-buat. Peringatan Isra dan Mi'raj bukan ibadah, cara membicarakan satu tema sesuai dengan kondisi waktu itu. Kata Syekh Utsaimin Pak, boleh. Umpamanya datang Ramadan, lalu Bapak Ibu besok buat acara silaturahmi dalam rangka sambut Ramadan, tabligh akbar, persiapan-persiapan yang akan kita siapkan di bulan Ramadan. Diundanglah Ustadz Samsurijal, umpama kan banyak, umpama. Boleh enggak Pak? Enggak pernah dibuat Rasul. Bid'ah. Nyatanya orang yang menyebut perkara tersebut dia bikin daurah Islamiyah. Judulnya adalah supaya ibadah Ramadan jangan sia-sia.
Boleh rupanya. Kulit berbeza, isi sama. Membicarakan sesuatu, kata beliau, pas pada momennya boleh. Membicarakan keutamaan Al-Quran waktu turunnya boleh. Soal nama terserahlah Pak. Jadi sebahagian memperingati, sebahagian tidak, sebahagian membida'ahkannya, terserah. Tapi yang jelas, kalau bisa awak tetaplah menjaga silaturahmi, persatuan dan kesatuan. Justru itulah misi orang Yahudi. Jangan sampai awak bersatu. Kalau sempat bersatu seperti umat pengikut Salahuddin Al-Ayyubi, kalah yang lain tu Pak. Selalulah dia diparunciang tarikh manarikh Pak. Ko yang kunut indak bertogo sapo, umpama ini. Tangan duluan, kaki duluan, ndak bertogo, ndak senyum. Karena yang paling betul tangan duluan. Allahu Akbar. Katonan tangan duluan. Katonan lutut duluan, yang paling betul lutut duluan. Katonan lutut duluan. Boleh tangan duluan Pak Ustaz? Boleh, saya tak sebut syiahnya tapi boleh. Lutut duluan. Boleh, nama bolehkannya itu pun sama-sama punya kitab sifat solat Nabi. Sama punyanya Pak, satu generasi. Nabi tak boleh, kau pendapat Syekh Samsurijal Al-Fasiri. Tidak boleh. Apa itu Pak? Kau palu duluan. Tapi kalau Pak ni mau buat lah Pak. Payah pun. Menggerak-gerakkan ini saja menjebak awak tak bertegur sapa. Astagfirullah. Yuharrikuha la yuharriku. Menggorakkan dan tidak menggorakkan, keduanya lain pendapatnya. Sunnahnya tengok ke ujung kau. Kenapa awak berbeza pendapat, bertengkar? Awak urus telunjuk orang. Kenapa diurus telunjuk orang? Telunjuk awaknya nak selesai dah Pak. Ini di sini baru begini Pak. Pergi Bapak ke Mekah, ke Madinah, ku gaya orang Pak. Iyalah. Sini pergi ke Mekah, Allahu Akbar. Pakai angket-angket. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Isra dan Mi'raj ini sebahagian besar memang terjadi di bulan mulia Rajab, bulan yang agung ini. Bahkan menempati urutan nomor 2 sesudah Al-Quran. Saya tidak bicara tentang peringatannya Pak. Bahwa Rajab ini salah satu bulan yang agung. Sampai-sampai mukjizat ini diletakkan urutan nomor 2 sesudah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena setiap mukjizat mengandung hikmah. Yang nomor 1 Pak Ustadz, Al-Quran. Jelas itu kitab yang penuh dengan hikmah. Yang kedua, Isra dan Mi'raj, peristiwa yang penuh hikmah. Rasulullah kan banyak mengadakan perjalanan. Rasul dulu banyak mengadakan Isra perjalanan. Sebab ada Rasul dulu Isra, tidak ada Mi'raj. Ibrahim, Musa, Yunus, Lut berjalan malam. Tak ada Mi'raj naik. Ada nabi yang naik Pak, seperti Nabi Isa, tapi tak ada mengadakan perjalanan. Rasul Isra dan Mi'raj, sudahlah berjalan, naik pula. Bukan bumi saja sampai ke langit, bukan dunia saja sampai ke surga neraka akhirat. Ternyata beliau sukses, berhasil, berjaya walaupun hanya laila, sedikit malam saja. Kalau awak ambil hikmahnya di bulan Rajab, ada 5 di situ. 1, Rasul mengatakan dadaku dibelah lalu dibersihkan, diambil hati lalu dibersihkan. Rupanya dalam kehidupan kalau ingin sukses, kuncinya di sinilah Pak. Berjalanlah awak di muka bumi ini, menghadaplah kepada Allah satu dengan bersih hati.
Karena itu yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah. Dicuci. Tapi bapak ibu dan saya jangan dibuat ikut pak. Babolah pula beko keluar mati awak beko. Kalau saya elok menyampaikannya kau pak. Beko lurih tabung apa mengerojokannya mati awak beko. Inna likulli syai'in saqalah, segala sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih hati itu zikrullah, zikir, khususnya istighfar. Kata Ali, satu istighfar yang kalian ucapkan menggugurkan dosa yang kalian lakukan, seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Rasulullah waktu itu dioperasi. Sesudah itu beliau tak ada lagi dioperasi hatinya. Lalu beliau mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, hatiku selalu terselimuti dengan sesuatu yang menyelimuti dosa, hati awak dosa. Kalau Rasulullah hanya menyebut sesuatu. Lalu aku beristighfar mi'ata marrotin, 100 kali sehari semalam. Bukan karena beliau banyak dosa, menjaga kebeningan hati. Karena hati ini kunci. Itu makanya tak ada urusan yang lepas dari hati. Sekali lagi awak ulang, orang meninggalkan rumah pasti yang disebutnya hati, Pak. Hati-hati di jalan. Ya enggak, Pak? Salah sebenarnya. Seharusnya Pak Buya, Pak Ustaz, kaki-kaki di jalan. Karena nama jalan itu kaki. Betul enggak? Kaki-kaki di jalan. Memang ya kaki-kaki di jalan tuh, Pak. Tapi tak disebut kaki-kaki, hati-hati. Karena yang menggerakkan kaki seseorang hati. Makanya bapak ibu yang rajin ke masjid itu bukan masalah kaki, Pak. Banyak orang tak punya kaki, dia rajin ke masjid, Pak. Orang lumpuh tuh ke masjid ini masalah hati. Rumah kalau hati kalau jauh dari masjid, walaupun rumah dekat ke masjid, jauh rasanya. Hati kalau dekat ke masjid, tapi rumah jauh, dekat rasanya. Makanya ada beberapa jamaah di sini saya tengok selalunya datang ke masjid kalau wirid, Pak. Kadang hilang bahan ceramah hambo dibuatkannya, Pak. Di masjid belakang itu dia juga, tapi tidak apa-apa. Saya sudah konfirmasikan bahannya itu ya Pak. Katanya ndak ustaz surang nang bontu itu, ratu-ratu ustaz lain bontu itu yo. Oh naga kan. Yalah kalau begitu. Nyo apal kaji dek diulang pasa jalan dek ditompuh. Terlalu banyak awak lupa karena lama awak ragu. Berlayar kapal di Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubuh. Apal kajiku kalau diulang pasanya jalan karena ditompuh. Jadi elok-elok awak mengulang-ulang tak apa-apa. Lepas dari rumah hati-hati. Di jalan banyak tulisan. Ada galian-galian, maaf jalan anda terganggu, harap hati-hati. Karena banyak lubang. Salah juga tuh Pak. Seharusnya mata-mata. Karena banyak lubang. Kalau tidak ditengok masuk awak. Harap mata-mata. Hatinya. Nah menggorakkan mata hati. Sampai di tempat seseorang waktu awak muda dulu Pak. Bukan waktu tua sekarang. Waktu muda dulu. Saya yakin bapak dan ibu kan tak langsung tua untuk ikut dah, enggak Pak? Muda jo dulunya Mak. Muda itu adalah there is not the light will memorize in the jejak woman. Oh Mak. Apa artinya tuh Ustaz? Entah. Tidak ada masa yang lebih indah selain daripada masa muda. Dia akan menjadi cerita di masa tua. Dulu awak ni ke laki-laki kan rasu-rasu bintang film semuanya Pak. Kalau bontuk-bontuk ikut rasuak dulu awak lah yang paling ganteng di kampung. Perasaan awak. Tu kalau menengok perempuan kan itulah pantutnya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Lipeknya 20 hompek. Lipek suretnya Pak. Di bawahnya ada tulisan 4 kali 4 16. Sempat tak sempat harus dibalas.
Oh, Pak Bacium meletakkan di bawah bantal. Saya pernah mengumpulkan surat itu 1 karton, Pak, jadinya, Pak. Waktu saya putus dengan beliau, ambo pulang kan susah sore itu, Pak. Pak, indah gitu kan. Jatuh hati namanya. Kalau diterima senang hati, ditolak sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau diterima namanya sehati, lahirlah anak si buah hati, anak nakal makan hati. Tidak ada yang lepas dari hati. Hati ini kunci. Ala innal fil jasad mudghah iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Tubuh manusia itu ada segumpal daging, sepotong darah. Bila dia baik, baik seluruhnya. Bila dia jahat, jahat seluruhnya. Namanya hati. Maka hati-hati dengan hati. Hati inilah yang menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jelas ayatnya. Tidak berguna harta anak yang banyak, kata Allah, kecuali orang yang mampu menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Itu makanya setiap ibadah yang dihadapkan kepada Allah, hati itulah yang pertama rukunnya. Niat. Niat itu hati. Bahkan orang yang pandai mengelola hatinya, memperbanyak niat satu amalan, itu tak sama dengan kawan di samping hanya dengan satu niat. Ini Pak, solat ini nih bisa yang banyak, satu banyak dapat pahala, yang satu cuma satu aja. Niatnya cuma solat berjamaah dapat. Yang satu lagi niat beriktikaf dapat. Niat hadir dalam majelis ilmu dapat. Jadi satu amalan dengan banyak niat elok itu. Itu pekerjaan hati. Jadi sekali lagi hati-hati dengan hati, Pak. Kalau dia sudah ada di situ sombong, buruk sangka, ria, ujub, dengki dan lain sebagainya, payah. Bersihkan hati. Hikmah yang kedua, perjalanan Rasulullah itu yaitu dibekali dengan al-iman. Kata Rasul, datang Jibril membawa bejana dari emas. Kalau cincin dari emas, gelang dari emas, kalung dari emas, itu biasa awak tengok. Pernah tak Bapak Ibu ni menengok baskom dari emas? Kalau pernah Pak, viral ni Pak. Baskom cucian gitu, tapi dari emas. Yang banyak dari plastik. Ya enggak Pak? Dan tertulis di situ anti pecah. Rupanya pecah ya rupanya Pak. Kan ada orang jual sisir di pasar. Anti patah, terlalu kuat patah. Kalau ini contoh memang tak akan dipakai katanya. Lah patah Pak. Berharga emas ini. Tapi yang berharga bukan emas, yang di dalam dibawa oleh Jibril. Apa itu? Kata Rasul, lalu Jibril mengambil dari situ, memasukkan ke dalam hatiku yang sudah dibersihkan itu, masukkanlah al-iman. Jadi sebaik-baik persiapan dalam perjalanan hidup seorang mukmin adalah iman. Seorang mukmin kan digerakkan oleh keyakinannya Pak, yang menyebabkan ia berbeda dengan orang lain. Iman. Dimasukkan iman. Iman yang kayak mana? Kita persingkat sikit, bukan iman sekedar pengakuan. Bukan iman sekedar pengamalan, tapi iman yang sampai ke tingkat al-ihsan. Kata Jibril, ma huwa ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Walaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah sedang melihatmu, memandangmu, memperhatikanmu. Kau tikini kau Pak, sedang ditengok awak oleh Allah. Awak kadang-kadang penglihatan Allah itu awak cukupkan sewaktu berada di samping orang lain. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, engkau yang sebenarnya adalah di saat engkau sendirian dengan apa yang engkau lakukan. Itulah awak yang sebenarnya Pak. Engkau yang sebenarnya kata Ali adalah engkau tak kalah sendirian dengan apa yang engkau lakukan. Allah nengok.
Itu ihsan tuh Pak. Itulah iman yang disebut ditularkan Rasul kepada sahabat. Karena iman yang seperti ini masuk ke hati sahabat, gelar mereka radhiyallahu anhum. Allah ridho dengan gaya kehidupan mereka. Bahkan langsung dijamin masuk surga. 10 orang sahabat, banyak lagi sahabat lain dengan hadis-hadis yang lain yang masuk surga. Tapi hadis ini 10 langsung. Bilal tidak masuk karena Bilal dalam hadis yang lain. Dalam hadis ini Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah. Tolhah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, bukan karena mereka sudah meninggal, enggak apa. Rasul menjaminnya sewaktu mereka masih hidup, masih terbuka peluang untuk melakukan salah dan dosa. Dijamin masuk surga karena punya persiapan 15 menit lagi sesuai kontrak. Dijamin masuk surga. Kenapa demikian? Iman sudah sampai ke tingkat ihsan. Jadi inilah sebaik-baik persiapan. Berusaha awak merasa ditengok oleh Allah, sehingga kalaupun awak malu, bukan lagi malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Tak kala dihadapkan dengan perintah, orang kalau sudah merasa ditengok oleh Allah pasti memberikan yang terbaik. Tak kala dihadapkan dengan larangan, muncul sikap hati-hatinya Pak. Allah nengok. Menghilangkan diri betul dari dosa payahlah Pak, paling tidak menguranginya. Yang ketiga, kata Rasul, lalu Jibril mengambilnya ilmu, masukkan ilmu. Ain lam mim, 3 huruf. Ain iliyin kata ulama, yaitu tempat yang tinggi. Lam latif, mulia, lembut. Mim malik, menguasai. Jadi orang kalau sudah berilmu, 3 ini didapatnya, yaitu tempat yang tinggi, kemudian akhlak mulia, kemudian menguasai. Barulah diangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Dia punya iman, dia punya ilmu, baru diangkat derajatnya. Cuman syaratnya untuk memasukkan iman, untuk memasukkan ilmu, dimulai proses hati yang bersih. 3. Yang keempat, Rasulullah mengatakan, aku dinaikkan di atas burak. Burak adalah sarana. Dalam hidup perlu sarana. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memiliki sarana lebih baik daripada tidak. Ya enggak Pak? Sebab untuk solat saja awak di masjid ini tidak akan berdiri sendiri dengan bim salabim abrakadabra. Perlu sarana. Kemari perlu sarana. Saya tadi kemari pakai sarana sepeda motor tuh Pak. Mana non buruk di antara apa itu sepeda motor ambo. Itu dia. Berangkat tadi dari rumah 4.30 sampai kemari lebih kurang setengah jam. Saya tak berani laju-laju tuh Pak. Paling 80, 90. Kadang-kadang 120, itu aja Pak. Laju betul tidak tanggupnya. Tapi perlu sarana dalam hidup ini, burak. Yang kelima, yang terakhir, kata Rasul, aku ditemani oleh Jibril. Apakah beliau takut? Beliau itu orang paling berani Pak. Dalam sebuah puisi dijelaskan, bila mereka itu 1000, yang ke 1000 saya. Bila mereka 100, yang ke 100 saya. Itu maksudnya Rasulullah. Bila mereka 10, yang ke 10 saya. Bila pasukan itu cuma 1 orang, itulah Rasulullah. Kalau Rasulullah orangnya berani. Tapi kenapa ditemani? Dalam menjalani Isra dan Mi'raj, manusia menghadap manusia dan menghadap kepada Allah tidak bisa sendiri. Makanya ada amalan tertentu yang apabila awak kerjakan bersama-sama itu, atau mempengaruhi orang banyak, pahalanya besar Pak. Solat berjamaah 27 derajat. Solat sendirian 1 derajat. Tadi subuh awak di rumah, itu tandingannya 27 hari awak solat subuh baru sekali di sini. Itu bukan berarti yang solat di sini peraih 26 kali sesudah itu, enggak. Kenapa pada solat-solat? Insya Allah lah Pak Ustaz, awaklah solat sekali dulu.
Sekali sebulan cukup untuk 27 hari. Tidak begitu matematikanya doh Pak. Pahalanya banyak, itu maksudnya Pak. Ketimbang sendirian. Ini Pak, azan ini kan mempengaruhi orang banyak. Pahalanya besar itu. Karena berhubungan dengan orang. Lau ta'lamun nasu ma fin nadai wasofal awali tsumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Seandainya tahulah mereka apa yang didapat dari panggilan azan itu, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus mengundi dulu, berebut, pasti mereka mengundi atau berebut. Tapi awak di sini sudah ada petugasnya Pak. Kalau seandainya ndak berebut awak azan di sini. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak maksudnya kan ibu-ibu, bahwa bapak kalau memang suara bagus sekali-kali azan, enggak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan apa tuh Pak? Ayo, azan Mekah Madinah. Tapi kalau suara membuat orang sakit hati, enggak usah lah Pak. As-salatu khairum minan naum. Tak jadi orang datang kepada disangku orang hantu musoji itu nak azan. Jadi tak usah azan leh. Celakalah seseorang yang tidak tahu mengukur kemampuan dirinya Pak. Kalau tak bisa jadi imam, jangan cungak-cungak jadi imam Pak. Muak orang mendengar. Allahu akbar. Kan dongan tu azan doa imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang main dayang namanya. Dalang Rahmat. Saya betul pernah dengar itu Pak. Rahmanirrahim. Ambu gigi bibi aku supaya jangan golak apa. Awak ustaz. Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Oh nak keras umbu joget Pak Pak Kupah. Iyo. Nah kaum muslimin yang berbahagia, perlu orang lain. Ini solat ini Bapak Ibu, walaupun imam tu habis 30 juz, dia tidak boleh enteng dengan satu jamaah yang di belakang atau di sampingnya. Dia baru diakui menjadi imam kalau ada satu makmum. Sendirian dia tak dapat pahala 27 derajat. Nah, jangan salah. Datang orang cacat pas subuh tak ada Bapak Ibu hujan selebat-lebatnya. Imam nak jadi imam nih, tak ada orang solat sendirinya tuh Pak. Datang orang cacat. Solat dia di belakang imam menjadi 27 derajat. Makin banyak jamaah, makin banyak pahalanya. Iya enggak Pak? Saya ini bisa ceramah Pak. Itu karena ada Bapak Ibu. Kalau enggak kan ceramah bodoh Pak ada. Kemarin itulah Pak, saya diundang di sebuah tempat. Setelah sekali dia mengundang tak pernah diulang-ulang. Saya catat Pak. Dah. Menjelang keberangkatan saya selalu menelepon tak pernah diangkat. Hati saya mulai begini. Datang indak, datang indak. Ndak datang satu kampung kecewa. Iya enggak? Datang saya, iya kalau ada orang. Kalau enggak, awak kecewa. Tapi daripada lebih baik. Daripada orang yang kecewa, biarlah hambo. Enggak apa dopa. Mengalah bukan berarti kalah. Iya enggak? Maka saya pun pergi. Mungkin 25 kali ada ambo menelepon panitia. Enggak diangkat. Sampailah di masjid tersebut, alhamdulillah masjid kosong saja. Lalu saya telepon untuk terakhir kalinya, baru diangkat. Lah sampai ku mintu musoji baru diangkat. Pak, saya sudah di masjid. Masjid mana Pak Ustaz? Masjid tempat apa undang? Astagfirullah Pak Ustaz, Pak Buya minta maaf Pak kami.
Mengapa Pak ndak jadi acara hari ku do Pak Ustaz? Oh, kenapa ndak Pak telepon? Lupa ambo Pak Ustaz. Ayolah Pak, ndak apa. Minta maaf ambo Pak Ustaz. Iya Pak, sama-sama. Ambo tahan. Astagfirullah. Cuman masalahnya supir saya ndak tahan hati. Apa katanya, mana rumah ketua Muzoji ke Pak? Mengapa ambo nak pergi mencokiknya katanya. Muak aku untuk ikut katanya Pak. Butuh awak orang lainnya Bapak Ibu. Untuk senyum saja kita butuh orang lain, jangan coba senyum sendiri. Iya Pak. Cobalah kalau tak percaya. Memang senyum sedekah. Terduduk Bapak iktikaf di masjid menghadap ke dinding ni ke arah kiblat, senyum setengah jam tak dapat pahala. Senyum Bapak sesaat asal ada kawan senyum langsung dapat pahala. Tubasumika fi wajhi, senyum yang kau ciptakan di wajahmu, wa akhika kepada saudaramu, sedekah baru sedekah. Bukan kepada tiang listrik. Kau keluar dari Sojik kok. Nampak batang kayu. Nampak kandang ayam belakang rumah. Gila awak disobai orang Pak. Jadi perlu orang lain Pak dalam kehidupan ini. Kalau saya bapak dan ibu menjalani hidup hati bersih, bukan berarti hati saya sudah bersih Pak. Sudah ada iman di dalam, sudah ada ilmu sedikit banyaknya, sudah ada sarana, sudah ada kawan, insya Allah Isra sukses, Mi'raj berhasil. Sebab dalam kehidupan ini kalau ada 5 ini, insya Allah perjalanan lancar. Kalau tidak banyak tantangan yang tak bisa awak taklukkan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Saya tidak menambah-nambah waktu nih Pak. Saya menunggu bunyi nomor 2 kok Pak. Sebenarnya berputar-putar ambo di siku-siku ya Pak. Bukankah Rasulullah itu Isra dan Mi'raj, beliau dikejar-kejar oleh setan. Dalam hidup ini awak pasti dikejar oleh setan Pak. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada ilmu, ini awak ni, setiap awak ni diikuti oleh setan, termasuk saya. Ya Rasulullah, kata Aisyah, apakah setiap manusia diikuti oleh setan? Ya Aisyah, kata Rasul, setiap manusia itu diikuti oleh setannya. Kata Aisyah yang cerdas ini dan banyak meriwayatkan hadis, apakah Tuhan juga diikuti setan? Ya, kata Aisyah, kata Rasul, aku pun diikuti oleh setan. Cuman setan yang mengikuti go ini termasuk Isra Mi'raj tersebut sudah ditaklukkan, sudah masuk Islam. Beda dengan setan yang mengikuti awak nih Pak. Ada orang tertentu dia bisa menaklukkan setan. Contohnya sahabat seperti Umar ibnu Khattab. Itu kalau Umar melintas di jalan Harapan Raya, umpama nih Pak, setan tidak akan melintas di jalan itu. Dia cari jalan lain Pak, paling indah atau situ Hang Tuah yang ke arah sana juga. Itu kalau Umar ibnu Khattab Pak, tidak Umar sekarang, walaupun namanya Umar ya Pak. Bahkan sebahagian dari Umar, tapi jangan tersinggung yang nama Umar, banyak kemasukan setan Pak. Nah, jangan tersinggung nama Umar. Kalau Umar saja kemasukan, apa boleh ucok. Kau nonton lagi ujang. Itu Pak. Awak ini diikuti oleh setan Bapak Ibu. Kaum muslimin yang berbahagia, berwuduk Bapak, ada setannya, nama setan walhan. Maka Bapak Ibu, saya tak ada niat mengajar Bapak Ibu, cuman kalau berwuduk ingatlah setan menggoda awak. Nyo setan tu togaknya di situ bukan menakut-nakuti awak dengan jasad seperti ini. Jumpo tu Pak. Dia membisikkan di dada awak ni, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa dibisikkannya? Laju-lajukan berwudu. Itu yang disuruh. Maka awak kalau sudah dongak komat tak peduli dengan ibadah wudu awak. Langsung gigi ompek Pak. Tak peduli ada Bapak Ibu yang berbahagia. So laju-laju. Anak Pak.
Lama ayah aku bawa lontong katanya. Dia tahu kalau ke siku aku dapat bungkui kan gitu. Cuman masalahnya nih, mohon maaf Pak, anak saya bertiga, cuma bungkusnya cie adonya aja ke saya. Nak diminta malu awak rasanya. Supaya ibu tahu saja nih tuh. Bertiga di rumah menungguin itu Pak. Jadi kalau nak buat bungkus tiga boleh. Saya nak meminta, mengingatkannya aja nih Pak. Dari Rokan Karao singgah di Teratak tinggal. Dah bunyi ya Pak? Lah mau makan nak membawa pulau muagakkan anak nan tinggal. Kan itu. Jadi elok-elok. Dimanapun awak solat, awak ada setannya. Itu harus diikuti, harus dihadapi dengan iman dan ilmu insya-Allah. Lebih dan kurang mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.